Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulia Nur Afifah, NIM 120120039 dari Prodi Teknik Geofisika TPB 28. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mengenai mata kuliah pengantar komputer dan software 2. Di sini akan membuat program dengan konsep perulangan, percabangan, dan juga array. Untuk program yang pertama, saya membuat program dalam bidang fisika untuk menentukan besarnya hambatan atau resistor pada rangkaian seri atau paralel. Untuk program yang kedua, saya membuat program pada bidang kimia, yaitu mengkonversi suhu dari derajat Celcius menjadi derajat Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Adapun tujuan dari pembuatan program ini adalah untuk mempermudah mencari nilai resistor dan juga mempermudah mengkonversi suhu secara otomatis. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk menghitung secara manual gitu. Baik, langsung saja kita masuk ke program yang pertama. Nah, ini adalah flowchart dari program pada bidang fisika, yaitu menghitung nilai resistor pada rangkaian seri dan paralel. Seperti ini. Di sini saya menggunakan deklarasi variabel dengan tipe data string yang variabelnya pilihan, ada tipe data integer dan variabelnya adalah jumlah resistor, nilai resistor, dan juga i. Menggunakan tipe data real juga. Di sini ada variabelnya R totalnya sama dengan 0. Saya juga menggunakan array dengan n-nya atau batas maksimum elemennya adalah 100. Masukkan output, ini adalah kayak header gitu, program menghitung nilai resistor. Nanti ada langsung output pilih. Kita disuruh input, user diminta input. Nah, sini apabila pilihannya A, maka akan diarahkan ke perhitungan seri, dan apabila pilihannya B, maka diarahkan ke perhitungan yang paralel. Seperti ini. Nah, di sini nanti program bertanya berapa banyak resistor dalam rangkaian seri. Nih, di sini nanti user akan menginput jumlahnya, lalu menggunakan for. Nah, di sini program akan meminta user memasukkan nilai resistornya. Nanti kita input nilainya ini, lalu masuk ke bagian rumusnya. Ini rumusnya. Jadi R totalnya sama dengan R1 ditambah R2 ditambah Rn. Jadi R semuanya itu dijumlahkan untuk yang rangkaian seri. Jadi di sini program akan menampilkan hasilnya. Selanjutnya, apabila user memilih yang B, sama saja seperti yang A, hanya bedanya ia paralel. Sini ada perbedaan rumusnya aja sih. Menggunakan rumus. Nah, ini rumusnya 1/R. Nanti program akan menampilkan hasilnya juga. Selesai. Kita akan mencoba untuk run. Nah, program menghitung nilai resistor, pilih sel A. Berapa banyak resistor dalam rangkaian seri? Ada 2 misal. Di nilai resistor yang pertama ada 4, yang kedua ada 2 nanti. Nah, totalnya adalah 6. Untuk yang paralel, misal B, kita pilih B. Banyak resistor dalam rangkaian paralel 2. Ada 6. Nilai resistor pertamanya 6, terus yang kedua itu ada 3. Nah, hasilnya adalah 1,5. Oke.
Oke, ini program yang pertama dalam C++-nya. Nah, seperti ini program C++-nya. Sini ada, ini umum lah ya. Nah, di sini saya mendeklarasikan variabel yang seperti saya jelaskan tadi di flowchart-nya. Ini ada char, yaitu pilihan, ada integer, jumlah resistor, nilai resistor, ada float. Nah, ini ada header programnya. Program menghitung nilai resistor, seri, dan paralel dalam bidang fisika. Nah, kita masuk ke pilihan seri atau paralel. Nah, ini kita masuk ke menu pilihan. Apabila user milih A, nanti dia bakal diarahin ke perhitungan resistor yang seri. Nah, apabila user yang memilih B, dia akan diarahkan ke perhitungan resistor yang paralel. Nah, di sini pilih kan. Nah, di sini kita mengecek pilihan seri atau paralel. Nah, kalau yang A, yang seri, tuh nanti di sini kita bakal ditanya sama programnya untuk memasukkan jumlah resistornya. Setelah memasukkan jumlah resistor, nah ini juga ada keterangan tambahan sedikit. Apabila jumlah resistornya itu kurang dari 1 atau sama dengan 1, maka inputnya akan error nih di sini. Nanti di sini memasukkan nilai resistor. Nanti kalau udah dimasukkan berapa banyak resistor dalam rangkaian serinya, nanti di sini menginput nilainya. Nah, di sini bagian perhitungannya menjumlahkan nilai resistornya. Ini untuk yang seri. Nah, jika pilihannya B, maka diarahkan ke perhitungan yang paralel nih. Jadi di sini dimintai untuk memasukkan jumlah resistor paralelnya nih. Ini juga tambahan seperti yang seri tadi, jika jumlahnya itu kurang dari 1 atau sama dengan 1, maka inputnya akan error. Nah, langsung masuk ke nilai yang akan diinputkan nih. User memasukkan nilainya berapa yang akan dihitung gitu kan. Nanti program akan menjumlahkan nilai resistor yang paralelnya juga. Di hasilnya akan ditampilkan. Ini rumusnya. Di hasilnya akan ditampilkan di sini. Satuannya itu ohm. Nah, ada lagi jika else, jika pilihannya itu bukan A, bukan B, maka akan muncul pilihan tidak valid gitu. Baik, kita langsung saja coba run. Nah, seperti ini tampilannya guys. Kita akan pilih yang A coba ya. Nah, banyaknya resistor dalam rangkaian seri ini. Tanyain berapa banyak yang mau dihitung, misal ada 5 gitu ya. Yang ke satu tuh nilainya 2, yang kedua ada 3, yang ketiga ada 1, yang keempat ada 6, yang kelima ada 1. Nah, nanti dia dijumlah semuanya nih. Nanti semuanya dijumlah, yang akan menghasilkan nilai resistor totalnya adalah 13. Nah, misal untuk yang paralel, kita akan coba menghitung resistor paralel, berarti yang B. Nah, misal ada 3. Berapa nilainya? Nilai yang pertama 4, yang kedua 8, nilai yang ketiga itu 2 misalnya. Nah, hasilnya nanti akan di sini. Nilai resistor totalnya sama dengan 1,14286 ohm. Jadi itu cuma butuh waktu yang sangat singkat, jadi lebih efisien gitu ya, daripada kita ngitung manual lama, menghabiskan oret-oretan yang banyak gitu kan. Nah, seperti itu untuk program dalam bidang fisika menghitung rangkaian dari resistor paralel dan juga seri. Langsung saja selanjutnya pada program yang kedua. Coba kita buka dulu ya. Nah, ke
Seperti ini tampilan dari flowchart-nya. Program yang kedua adalah program mengkonversi suhu pada bidang kimia. Jadi kita mengkonversi suhu dari derajat Celcius ke derajat Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Seperti ini tampilan flowchart-nya. Sini saya menggunakan deklarasi variabel, yaitu ada tipe data integer dengan variabelnya konversi. Ini ada array-nya. Array-nya itu, nah ini kita mulainya dari 1. Jadi kan array itu ada 2 kolom gitu kan, dimulai dari 0. Nah ini kita dimulai dari 1. Nah di sini ada saya menggunakan tipe data string, yaitu ulangi. Jadi kita bisa mengulangi program sini nih. Nanti kalau user pengen ngulangi, nanti dia balik lagi ke atas gitu. Di sini saya menggunakan do while, langsung ke sini. Program mengkonversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nanti user diminta untuk memasukkan angka pilihan yang mau dikonversi itu kemana gitu, nanti 1, 2, 3. Nanti user menginputkan nilainya, nanti jika memilih 1 maka akan diarahkan ke sini, ke perhitungan yang Fahrenheit. Nah, apabila milih 2, akan diarahkan ke perhitungan mengubah suhu ke Reaumur. Nah, apabila pilihannya yang ketiga, akan diarahkan ke perubahan suhu, merubah ke Kelvin. Nih, ini rumus Fahrenheit itu berapa yang diketahui berapa derajat Celciusnya, habis itu nanti dikali dengan 9/5 ditambah 32. Nah, sedangkan rumus untuk Reaumurnya, berapa derajat Celciusnya nanti dikali dengan 4/5. Untuk yang Kelvin hanya dijumlahkan dengan 273. Seperti itu. Nah, di sini nanti program akan menginstruksikan tekan ya atau ya besar atau ya kecil nih untuk ulangi. Nanti kalau diulangin dia nanti ke sini akan mengulang ke atas. Nah, apabila ya nggak diulangin gitu ya akan selesai programnya. Jadi kita coba buat run. Nih, program mengkonversi suhu dari Celcius. Pertama Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Kita bakal kita pilih yang misal 1 ya. Nah, masukkan suhu dalam Celcius. Yang diketahui adalah suhu dalam derajat Celcius. Misal berapa? 20 derajat Celcius. Kita ubah jadi Fahrenheit, itu hasilnya berapa? Nah, dalam Fahrenheit itu adalah 68 derajat Fahrenheit. Nah, kita tekan ya untuk mengulangi. Nah, di sini ada pilih lagi, misal kita pilih Kelvin. Nah, masukkan suhu dalam Celcius misal berapa ya? 30. Nah, dalam Kelvinnya adalah 303. Jadi kan 30 tadi ditambahin 273. Seperti itu buat flowchart-nya untuk program yang kedua. Selanjutnya untuk C++ program yang keduanya seperti ini. Jadi seperti ini tampilannya. Di sini saya menggunakan deklarasi variabel in, float, dan juga chart seperti yang sudah saya jelaskan di flowchart-nya. Nah, di sini saya menggunakan perulangan do.
Nih, program mengkonversi suhu dari Celsius. Sini ada pilihannya, nanti nomor 1 ada Fahrenheit, nomor 2 ada Reaumur, dan yang ketiga ada Kelvin. Di sini program meminta memasukkan angka pilihan ke user. Nanti user memasukkan pilihannya, pilih satu atau 2 atau 3, langsung ke mengecek pilihan. Jika pilihannya adalah 1, jika user milih 1, maka akan diarahkan dalam mengkonversi suhu dari Celsius menjadi Fahrenheit. Ini rumusnya seperti ini. Nah, else if atau jika user milih angka 2, maka akan diarahkan pada pengkonversian suhu dari Celsius menjadi Reaumur. Nih, rumusnya yang ini. Nah, jika user memilih angka yang ketiga, akan diarahkan pada pengkonversian suhu dari Celsius menjadi derajat Kelvin. Rumusnya adalah yang ini. Nah, selanjutnya, apabila atau jika user memilih yang bukan di antara 1, 2, dan 3 ini atau memilih angka yang lain, maka akan ditampilkan pilihan error. Sini ada tekan Y untuk ulangi. Ini bisa diulang. Namanya menggunakan perulangan do. Coba akan kita run. Nah, di sini program mengkonversi suhu dari Celsius menjadi 1 Fahrenheit, 2 Reaumur, 3 Kelvin. Masukkan angka pilihan konversi, pilih. Misal saya di sini mau milih 3. Masukkan suhu dalam Celsius. Jadi suhu yang diketahui di sini adalah yang pertama itu Celsiusnya. 30 misal. Nah, dalam derajat Kelvin, dari 30 derajat Celsius akan menjadi 303 derajat Kelvin. Misal saya di sini bilang Y, tekan Y atau Y untuk ulangi Y kan. Nah, kita mengulangi program dari sini. Coba kita pilih yang 1. Masukkan suhu dalam Celsius, misal berapa ya? 20. Nah, 20 derajat Celsius apabila dikonversi menjadi Fahrenheit adalah 68 derajat Fahrenheit, seperti itu. Sepertinya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila salah-salah kata ataupun perbuatan. Saya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.